Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Demikian juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami dari HKBP Harapan Indah Bekasi. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulataun nahina lomohon ni debata. Dalam ibadah kita, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan. Tetap berdoa padanya dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk memulai ibadah kita. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian buku Ende nomor 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang maha benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami
Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami.
dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel pada minggu ini, yaitu surat kepada orang Ibrani, pasal 12, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29. Kita baca secara bergantian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Ama HKBP Harapan Indah Bekasi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor Ina Sola Fide.
Salam. Warta Jemaat Minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 21 Agustus 2022 pukul 10 WIB. Poin pertama, anggota jemaat yang pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat ke Gereja KBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, yaitu 1. Keluarga Yan Manopo Tampu Bulun SE, Ria Magdalena Boru Simangucong SE, dengan 2 orang anaknya yang beralamat di Jalan Merkuri Utara 3 nomor 32 Margahari Raya daerah 8 Bypass Timur. Yang kedua, keluarga Yon Maslon Tampu Bulun ST, Bertua Maya Juliana Boru Tambunan SOS, dengan 1 orang anaknya yang beralamat di klaster The Platinum 2 Kapling C7 Jalan Rancabolang nomor 210 daerah 8 Bypass Timur. Poin kedua, kunjungan gerejawi Kor Ama dan panitia pembangunan HKBP Harapan Indah. Nomor 1, pada hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022, gereja kita menerima kunjungan gerejawi Kor Ama dan panitia pembangunan HKBP Harapan Indah yang dipimpin oleh Pendeta Demak HNY Borusian STH, pimpinan Jemaat HKBP Harapan Indah, Ruko Ivolia Bekasi, Resort Parmarum Pejuang, Distrik 19 Bekasi. Kor Ama Harapan Indah akan mempersembahkan puji-pujian pada kebaktian ini, dan sudah kita nikmati tadi kebaktian kor puji-pujiannya. Nomor 2, pada kebaktian hari ini juga kita juga akan memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan oleh panitia pembangunan HKBP Harapan Indah. Panitia akan memberikan penjelasan setelah pembacaan warta jemaat ini. Bersukacitalah kita dalam memberinya. Poin 3, pelantikan panitia pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini akan dilaksanakan pelantikan panitia pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Poin 4, kebaktian sekolah minggu mulai minggu ini 21 Agustus 2022, kebaktian sekolah minggu masuk pukul 10 WIB bertempat di lantai 3 Gedung Rukan. Diharapkan kepada orang tua anak sekolah minggu untuk memperhatikan perubahan tersebut. Poin 5, Takso Persekutuan Ama Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 bertempat di HKBP Semarang Kertanegara akan dilaksanakan Takso Persekutuan Ama Distrik 18 Jabar Tengdie dengan tema kehidupan bergereja masa kini. Persekutuan Ama HKBP Bandung akan mengikuti kegiatan tersebut. Kita doakan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Poin 6, rapat MPS MPSD. Pada hari Senin 22 Agustus 2022 bertempat di kantor distrik akan dilaksanakan rapat MPS MPSD. Kita doakan semoga rapat tersebut berjalan dengan baik. Poin 7, Laspus dana pensiun HKBP. Kegiatan pengumpulan dana pensiun HKBP akan ditutup pada akhir bulan Agustus 2022 ini. Oleh karena itu, dimohon kepada seluruh jemaat untuk ikut membantu dan berpartisipasi dalam gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP yang dapat disampaikan melalui Sentua Week dan melalui poti dana pensiun yang telah tersedia di depan gereja kita. Selain itu, bagi jemaat yang tergerak untuk membantu sebagai Laspus
dapat disampaikan melalui amplop Laspus dana pensiun HKBP yang dapat diperoleh di pintu masuk. Seluruh bantuan dan partisipasi jemaat akan diinformasikan melalui warta jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Horas Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Karena saya sudah vaksin booster, izinkan saya untuk membuka masker. Bolehkah Amanginang? Boleh. Pertama yang saya hormati Amang Pareses dan juga Amang Pendeta Asia Haan, yang saya hormati Amang MPS dan MPSD dan juga Amanginang yang dilantik hari ini untuk panitia tahun kesehatan. Yang saya hormati Amang Pendeta J. Simanjuntak dan juga Amanginang Parhalado di HKBP Bandung Riau Marta Dinata ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Demak Happy New Year Borussia Haat. Kebetulan lahirnya 1 Januari, jadi dibuat nama Happy New Year. Amanginang, sedikit saya menjelaskan tentang gereja HKBP Harapan Indah, Resort Pejuang Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Kami datang ke gereja ini adalah pimpinan jemaat yang baru, dan ketika ada acara serah terima, dan di acara serah terima itu dikatakan bahwa gereja HKBP Harapan Indah yang bertempatan di Ruko Ipolia di Bekasi Utara adalah 2 ruko, yang satu dalam keadaan mengontrak dan satu sudah lunas. Gereja HKBP Harapan Indah ini berdiri pada tahun 2013 yang pada saat itu masih pos pelayanan. Kemudian tahun 2013 tepat di bulan Agustus dengan jumlah jemaat 23 KK menjadi jemaat penuh yang saat itu dilayani Amang Pendeta Resort Amang Jason Simanjuntak. Kemudian karena saat itu gereja masih berpindah-pindah dari rumah ke rumah, tetapi karena tidak muat lagi, akhirnya diputuskanlah untuk mengontrak ruko di Ipolia tahun 2013 dengan lebarnya depannya 5 meter kali 7 meter dan terdiri dari 3 lantai yang menginang. Lantai bawah itu adalah ruang ibadah, lantai kedua adalah konsistori, dan lantai ketiga adalah sekolah minggu. Kemudian tahun 2017 HKBP mengontrak dengan jumlah jemaat sudah 100 KK, dan kemudian dengan berani, saya bilang berani karena yang satu masih ngontrak, berani mengontrak ruko yang sebelahnya. Kemudian disatukanlah ruko itu, mungkin ada gambarnya Manginang, seperti gambar yang tertera di slide. Kemudian pada tahun 2019 ruko yang tadinya nomor 33 sudah lunas, tetapi yang 32 masih mengontrak. Dan pada saat itu pandemi COVID sehingga ibadah tidak berjalan dengan baik. Kemudian ketika kami datang ke gereja ini mengatakan bahwa ruko tersebut tidak dikontrak lagi, dan tahun ini sudah selesai masa kontraknya tepat tanggal 25 Desember. Jadi harus kami beli. Jadi saya datang ke gereja itu tahun lalu di bulan 9, saya belum
beres-beres rumah Manginang, panitia sudah datang. Inang serah terima mengatakan kita harus cari dana karena memang dana yang tersedia saat itu sangat minim. Saat itu saya tinggalkan anak saya yang usianya masih 6 bulan paling kecil. Saya suami marga Tobing, anak 3 paling kecil 6 bulan. Kita pergi dari pintu ke pintu sampai kadang pulang ke rumah jam 1 pagi karena bukan hanya jemaat tapi di luar jemaat. Kemudian di bulan 11 itu kita buat live streaming Manginang untuk cari dana. Puji Tuhan, jemaat yang kita undang gak ada yang datang. Saat itu saya hanya terdiam dan bilang, Tuhan masih suruh saya ternyata untuk bekerja. Tuhan masih suruh saya dan panitia untuk mengatakan jangan biarkan rohmu kendor, tapi biarlah menyala-nyala dalam Tuhan. Kemudian saya bilang sama jemaat yang hadir, ayolah foto keadaan kita, mana tahu ada keluarga yang mau bantu. Puji Tuhan, dengan keadaan itu sampai di bulan 2 kita mengumpulkan dana, bulan 2 tahun ini 400 juta. Di bulan 3 Manginang datanglah suara dari yang punya ruko tidak dijual lagi. Saya terdiam, kemudian saya bilang sama panitia, ayo kita ke rumahnya. Karena jemaat yang kita hubungi, keluarga yang kita hubungi tahu kita mau beli ruko ini. Kemudian kami pergi dengan panitia tepat di rumah itu pukul 12 siang. Dan yang mau kita kunjungi ini bukan seiman dengan kita. Kemudian kita berbicara, dia dengan keras, dengan kekehnya mengatakan bahwa enggak, kami enggak jual lagi. Kalau kami jual tidak seharga 1,6 lagi tapi 1,8 M. Lah, uang enggak ada, ini dari mana? Saya bilang, Bu, tapi di acara serah terima saya 1,6 Bu. Saya bilang, ya itu kan tahun dulu Bu, tahun sekarang beda harganya, sudah naik. Setelah itu saya berdoa tepat jam 2:30 sore dalam keadaan lapar. Saya sampaikan, Tuhan, saya ibaratkan diri saya dengan panitia di sini, saya sebagai hamba-Mu yang Kau utus ke gereja HKBP Harapan Indah. Saya mau Tuhan, saya semangat datang, saya seperti Elia di Gunung Horeb bersama dengan para Baal. Yang saya temui adalah penyembah berhala, yang saya temui adalah mereka-mereka yang di sekelilingnya pada saat itu banyak sekali berhala, tapi saya mau Kau menang di tempat ini. Jam 3:45 mereka katakan, kami akan jual dengan harga tetap 1,8 M. Saya berkata, Bu, udahlah 1,6 lah. Sian Pangajuon, Siat Tangiang. Saat itu mereka ketiga kali, karena pemilik ruko ini ada 2, ketiga kali ke dapur untuk komunikasi. Kemudian mereka duduk jam 3:10 di dok kakak Naima tu adik non. Molo dipaksa ho halakon manggarar sadakom mawaluem rakus doho disi. Inganan ni ruko nata kontraki ima disido langgatan perjamitan. Jala di dok ibana sanido boto. Di situ matahari kita menurut Haporsiaon Nasidah. Bagaimana kita mungkin bisa mematikan matahari kita? Dungi pas majam tulu pas disi di dok Nasidah ma oke, kami jual dengan harga 1,6 M jala hudok tabaen mah hitam di atas putih ati tumbuhamu se munggil-unggil rohana. Kubaik kami mah hitam di atas putih amanginang jala di dok ibana do tiki nama detangani. Bagaimana mungkin Bu kalian bisa membayar 1,6 M? Hudok barani amadok, Bu itu adalah hari Natal. Saya yakin tangan Tuhan pasti banyak yang menolong kami. Ibu kan hanya punya dana 400, bagaimana mungkin Bu Ina? Dok, pasti bisa Bu. Yakinkan sama kami punya Allah. Saya hanya mengandalkan Allah yang kami imani. Ditandatangani kami ma amanginang
jala marhite siani nga godang hubain surat tua huria-huria alai ima songon naudok nakiningani. Tuhan masih suruh kami untuk berjuang, jangan menyerah. Kita bukan bermental kerupuk, tapi kita bermental ayam jago, tetap maju terus. Dungi udok matu inang Padita Resort, inang udah bulan 5 nggak ada yang terima kami loh. Kayak mananya kami, romenang Padita Resort nami, borusi regar, baru doh kami di garejai. Semangat tuh dah, tuh huria nami mah, tuh resok mau parjolo diurupi mah. Huriat tajalan bulan pitu ima berhasil, bayar kami 800 juta. Jala satonga nai maluluan nami, jala molo dakku jalo kami dakku lunasi kami amang mulak mamuse gareja tai songon adong di tampilonan di layar gabe satonga. Artinya ya memang ikon tuhoron nami do jala memang kami harus bayar kontraknya. Dari tulisan yang saya baca 45 juta lah. 1 tahun kami bayar dan saya tanya kiri kanan ternyata kami kiri kanan masih 25 ke 30. Jadi di bagasan rohaku kami ini sapi perahannya selama 5 tahun. Maaf kalau saya seperti udok Tuhan nggak mau lagi sapi perahannya, pasti Tuhan kasih jalan buat kami. Alanido amanginang dungi holat disido kami nabui aman beribadah. Sekalipun kami sebenarnya setiap bulan harus bayar IPL namanya 1 juta, 1 bulan kami harus bayar IPL ke dari pihak pengelola ruko. Sianido amanginang mau lihat dodohonon nami boy kami di jakon hamu tangiang nami debatan mana manuktuhi rohamuna mangurupi kami jala debatama nama masu-masu hamuna rap dohot aka pinoparmuna jala didahamu. Memang perjuangan nami borha dohami natuari jam sia borngin dungi ale-ala macet saat mahami jam 2:30 di Garejaton siani pos dorohan nami di hamu amanginang uru pemuna hami jala di hari Minggu tangyako kamu hami baik kami ma pesta tahun kesehatan laho papunguhod dana jala marhite siani di baik kami maka kupon adong do dibuat kami nuaing molotung adong amanginang naulo nang songoni adong itampil ho kami nomor rekening pos dorohan nami debatana manggohi rohamuna mangurupi kami manangiako kami asa tok-tok kami margogo semangat memuji debata jala tok-tok kami di bagasan keamanan di tempat peribadahan. Yala memang adong do perjanjian dengan pihak pengelola ruko bahwa kami memang selamanya akan memakai ruko itu dan tetap kami dijamin keamanan untuk beribadah di tempat itu. Asa disi donon nami salinari debatama nama masu-masu hamu amanginang debatama nama ngaleona kasita-sita nauli tuaka yana komuna pahopumuna debatama mamasu-masu waka pinoparmuna imasian hami horas. Puji Tuhan, luar biasa inang pendeta berusiahan. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Samangi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Karena ini baru minggu pertama setelah tanggal 17 Agustus, hari peringatan kemerdekaan kita yang ke-77, ada baiknya saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, merdeka. 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 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema HUT RI yang ke-77 itu sangat-sangat luar biasa. Temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan itu saya kira untuk negara kita dan untuk kita semua adalah tema yang paling berguna dan paling memotivasi kita untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salinai upasa tami itu kita merdeka. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu yang ke-10 ini, dan pada hari ini juga ada dua momen yang begitu berarti buat ibadah kita, baik di distrik ini, baik juga di Resort Riau Marta Dinata ini, yaitu kunjungan kasih dari Gereja HKBP Harapan Indah, dibawakan rombongan sama Inang Pendeta Demak Happy New Year Siahan. Wah, luar biasa berarti. Ya, selalu bersuka cita Inangnya, selalu berbahagia. Yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-14. Ada baiknya saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Lalu awal dari nats khotbah kita, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Tentu setiap orang menginginkan hidup yang bermakna. Tidak ada pun seorang pun tidak menginginkan hidupnya bermakna. Mencari makna hidup, kadang itu yang membuat manusia salah melakukan, salah memahami. Karena yang menjadi patron atau tolok ukur dalam dirinya adalah apa yang bisa dia lakukan dan keinginan apa yang bisa dia perbuat dan keindahan bagaimana yang bisa dia lakukan. Jarang manusia mau membuat orang lain menjadi patronnya atau orang lain menjadi ukuran kebaikan atau orang lain menjadi ukuran kebenaran. Demikianlah umat ini yang selalu berpikir bahwa apa yang mereka perbuat itu sudah baik dan benar. Ketika mereka melafalkan dan melakukan sesuai dengan secara harafiah dari apa yang Tuhan inginkan, melakukan ibadah setiap hari Sabat, melakukan puasa seperti apa yang tertulis, tanpa peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tanpa mau melihat menoleh kiri dan kanan, muka dan belakang, siapa dan bagaimana keadaan lingkungannya. Lalu mereka berpikir ketika itu mereka sudah laksanakan, umat ini sudah perbuat, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, interaksi bagaimanapun yang terjadi dengan lingkungannya, itu tidak menjadi persoalan. Karena yang Tuhan inginkan bagaimana ibadahnya benar, bagaimana persekutuannya terjadi, dan bagaimana hidupnya tertuntun dengan semua norma-norma yang berlaku. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu adalah sesuatu hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi justru Tuhan menginginkan setiap orang yang mengenal dan mengasihi Dia, bagaimana dia mengimplementasikannya, melakukannya dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dia memahami kasih Tuhan kepada dirinya yang seperti orang yang menerima sesuatu tanpa perbuatan apapun, tapi Tuhan kasihi. Hendaknya demikian jugalah dia dalam berbuat kepada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika sebuah pertemuan dewan-dewan tokoh-tokoh agama seluruh dunia bertemu sekali satu abad, lalu mereka mencari apa sih moto atau the rule golden untuk semua umat manusia, dan itu yang menjadi dasar daripada PBB melakukan tindakannya. Lalu semua berdiskusi, karena setiap agama apapun di dunia ini punya patron, punya norma, punya standar, dan punya kaidah-kaidah tertentu yang mungkin tidak ada bersentuhan dengan orang lain atau agama lain, tetapi dia memiliki sendiri. Alangkah susahnya orang-orang yang percaya kepada Allah atau kepada Tuhan untuk mengambil sebuah dasar yang bisa mengikat semuanya. Tidak ketemu. Karena semua mau menonjolkan identitas agamanya masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah untuk rangkuman yang begitu banyak. Kalau kita persempit lagi, bagaimana hubungannya dengan orang lain? Saya sangat bersyukur ketika kemarin PPD melakukan pengobatan gratis dan bakti sosial, pemberian sembako walaupun itu sederhana sekali, dan penjualan pakaian murah dengan harga sepotongnya 2.000 di daerah Lembang sana. Saya berpikir seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Tentu zaman sekarang ini dengan begitu banyaknya fasilitas pemerintah, pengobatan gratis tentu tidak menarik lagi. Karena semuanya bisa melakukannya. Karena sudah mempunyai BPJS atau apapun, kartu miskin atau apa itu.
Ternyata saudara-saudara yang terkasih, mereka sangat-sangat banyak. Dan mereka sama sekali antusiasnya begitu tinggi. Dan malah mungkin melebihi dari yang ditargetkan. Lalu saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa bisa seperti ini? Yang seharusnya itu adalah merupakan jangkauan umum atau fasilitas umum untuk semua orang, tapi justru mereka mau. Dan notabene-nya Amanginang, kita tempatkan itu di gedung kita, di gedung gereja Lempang itu, dan mereka hadir ke sana, mereka datang ke sana. Lalu kita coba berkomunikasi dengan Pak RT RW-nya, apa yang terjadi dengan masyarakat kita. Ternyata di sana sangat-sangat banyak orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, dan mereka tidak mau peduli apakah itu dari gereja atau dari manapun yang mereka butuhkan, bagaimana mereka bisa menjalani hidup ini dari hari ke hari. Saudara-saudara yang kekasih, kadang kita membuat diri kita menjadi ukuran. Ketika pertemuan itu tidak ada hasilnya, tokoh-tokoh agama seluruh dunia ini, lalu mereka bertanya, apa yang bisa mengikat kita? Coba kita singkirkan dulu kata nama Tuhan, kata nama Allah, kata nama Elohim, kata nama Yahweh. Apa sih yang bisa mengikat kita? Perkataan apa yang bisa mempersatukan kita? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mempersatukan tokoh-tokoh agama itu bukan nama Tuhannya, tetapi manusianya. Manusianya. Lalu dari mana itu kita dapatkan? Lalu mereka mengambilnya, didahulukan karena agama Kristen yang paling besar, baik Katolik dan Protestan. Lalu yang agama-agama kecil, tokoh-tokoh agama kecil didahulukan, tidak ada ketemu. Lalu sampai kepada tokoh agama Kristen, Protestan dan Katolik, ditemukanlah ayat dari Matius 7 ayat 12, dan itu yang dikatakan tadi oleh Yesaya ini di dalam ayat yang ke-10 ini. Kalau kamu membebaskan orang-orang dari kuknya, dan kamu tidak menunjuk orang-orang seperti ini dengan telunjukmu, ingatlah, perbuatlah seperti apa yang kamu inginkan orang perbuat kepadamu. Lakukanlah itu. Sastongna Kamanginang sangat sederhana sekali. Ukuran sebuah kata kebaikan dan harapan, apa yang kita rindukan dan apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepadanya, perbuatlah demikian. Matius 7 ayat 12. Dan itu yang menjadi pengikat semuanya, termasuk PBB. Lalu ayat yang berikutnya Kamanginang, kamu tidak usah berupaya untuk meraih ketenaran, kamu akan bersinar. Ketika kamu melakukan itu, sebuah kata kebaikan dengan orang lain, kamu tidak perlu bayar ketika kamu melakukan kebaikan. Kamu akan dibayar dengan kebaikanmu itu. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya Kamanginang. Itu akan mengikut kepada orang-orang yang berlaku kepada kebaikan. Beri kamu Kamanginang. Beri kamu sama manusia mengenang atau mengingat sebuah tindak kejahatan dengan sebuah perbuatan kebaikan. Yang kita inginkan kita diingat oleh karena perbuatan kebaikan kita atau perbuatan kejahatan kita. Ini sama-sama. Saya udah dosongono Kamanginang dalam hidup kita. Sebenarnya kita sama-sama berbuat. Kita sama-sama bekerja. Bekerja untuk kebaikan dan bekerja untuk kejahatan. Sama-sama bekerja. Tidak ada bedanya. Hanya yang menentukan itu adalah hasilnya. Hasilnya untuk kebaikan sesuatu yang bermanfaat, hasilnya untuk kejahatan sesuatu yang dibenci orang. Malah mungkin Kamanginang energi, tenaga, harga jauh lebih mahal membuat
tindakan kejahatan daripada tindakan kebaikan. Terakhir ini kita dikejutkan dengan beberapa hal, fenomena-fenomena yang begitu luar biasa setelah kita diguncang dengan perang Rusia Ukraina yang notabene-nya dulu adalah negara kalau kita katakan serumpun karena berasal dari negara yang sama Uni Soviet, tapi mereka bisa saling perang. Yang menjadi kita pertanyakan akamanginan, kenapa yang dulunya satu negara asal lalu terpecah-pecah menjadi negara-negara, lalu sekarang mereka saling berperang? Ada apa yang salah? Kenapa tidak menjadi sahabat yang bisa saling membangun? Kenapa tidak menjadi sahabat yang bisa membuat sesuatu yang berbeda dan luar biasa? Kenapa harus dikeluarkan energi ini untuk melakukan sesuatu yang untuk menghancurkan? Lalu skop kecil negara kita, Verdi Sambo dengan segala tindakannya. Kita tidak perlu perdebatkan bagaimana itu. Tapi apakah itu punya arti dan punya makna di dalam situasi COVID seperti sekarang ini? Apakah itu kebetulan atau sesuatu yang mau mengingatkan kita bahwa ada batas-batas waktu-waktu kejahatan atau apapun itu sifatnya, dia harus muncul. Sehebat apapun manusia mengaturnya, membuatnya, itu ada batasnya. Sama halnya seperti bangsa ini. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berpuasa, mereka rajin berdoa, mereka rajin bersekutu, pujiannya selalu indah dan baik kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak menyenangi mereka. Namun Tuhan berkata, ini hasilmu, kamu akan kemari. Tapi lihat, kalau kamu berbuat seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Beberapa kali minggu ini Akamanginang, kita sepertinya diingatkan dengan kata tabur tuai. Tabur tuai. Memang kekristenan tidak selalu menanamkan atau menekankan tabur tuai. Tetapi kita tidak bisa pungkiri Akamanginang, alam lingkungan sekitar kita selalu melihat apa yang kita lakukan. Dan kita tidak bisa pungkiri apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Kalau Yesus mengingatkan, mana mungkin kamu tanam ini, hasilnya ini. Yang kamu tanam ini, ya hasilnya itu. Dan mungkin isuako nasau bidangna sama hasilnya dengan yang lebih luas dari yang kamu tanam. Dan mungkin sarupa hasilnya pangula di hauma sarate do hasilnya sahektar. Jaladang mungkin makirim jolma manuan sarate hasilnya 1 hektar. Ya harus sesuai dengan yang kita tanam lah. Harus sesuai dengan yang kita kerjakan lah. Hasil yang bisa kita harapkan, hasil yang bisa kita rindukan. Dan itu perilaku kehidupan kita sehari-hari. Apa nilai-nilai kebaikan yang bisa kita lakukan dan bisa kita tanamkan? Kenapa keluarga dewasa ini terlalu banyak? Saya baca-baca beberapa gereja di daerah NTT atau Kupang ya. Karena saya punya sahabat di sana dari tahun 2018 dari 5,3 penduduknya itu gereja satu gereja lembaga saya tidak sebutkan namanya dari 5,3 jemaah masyarakatnya itu Kristen gereja tertentu itu jumlahnya 2,3 juta jiwa. Artinya hampir setengah dari populasi dari penduduk provinsi ini adalah gereja ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Di sana justru tindak kekerasan, kejahatan, kekerasan dalam keluarga, tingkat perceraian, justru persentasinya jauh lebih tinggi dari gereja yang lain
dan agama yang lain. Apakah mendarat atau mendasar ibadah kita yang kita lakukan, firman Tuhan yang kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ataukah seperti bangsa ini yang melakukannya itu hanya sebatas seremonial, lalu mereka berkata sudah selesai semuanya, urusan dengan Tuhan itu yang paling tinggi, urusan kepada sesama tidak mempengaruhi. Padahal saya akan baca buat kita Kamanginang, apakah ibadah yang sejati menurut Tuhan? Dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan demikian. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kalau kita mau berkata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan kita dengan Tuhan, lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah ibadah yang murni dan tidak bercacat ini menjadi bahagian daripada hidup kita, yaitu kepada anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang tidak punya kekuatan, yang membutuhkan sokongan dan dukungan dalam doa supaya mereka tidak terjatuh dan selalu punya harapan? Atau justru seperti yang dikatakan Nabi Yesaya ini, justru kamu karena dia lemah kamu tunjuk-tunjuk, kamu buat dia semakin terbebani karena hidupnya sudah sulit, lalu dia tidak bisa berbuat apapun. Nats ini sangat membuat kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda Kamanginang. Lalu Yohanes juga berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 demikian firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yohanes lebih tegas dan keras berkata seperti itu. Bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak kamu lihat, sementara orang-orang di sekitarmu yang kamu lihat, bisa kamu sentuh, bisa kamu sapa, bisa kamu lihat dengan jelas kekurangannya, kamu tidak pedulikan, apalagi Tuhan yang tidak terlihat itu. Dia mau kamanginang napa sebulung salhuna, menjiwai hidup dalam arti mencari jati diri, lalu mencari keberadaan kita sebenarnya tidak sulit. Dan itu dikatakan Nabi Yesaya ini. Lihat itu. Apa yang tidak mungkin menurut alam akan bisa Tuhan katakan ketika kamu melakukannya untuk Tuhan. Bukit-bukit yang tandus akan menghasilkan buat kamu. Air-air akan mengalir dan kamu akan menjadi seperti mata air yang selalu memberikan kesegaran. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan menghasilkan buahnya pada waktunya, karena dia selalu segar. Adakah orang-orang di sekitar kita yang dekat kepada kita menjadi alat kita menerima kesegaran dari kita, menerima penguatan dari kita? Adalah orang-orang yang terdekat kepada kita, yang kita kasih dan mengasihi kita, adalah menjadi orang-orang yang paling kita perhatikan dan kita pedulikan, atau justru kebalikannya Kamanginang?
Orang-orang yang paling dekat kepada kita, kita abaikan. Karena itu bahagian saya yang tidak terpisahkan. Bukankah orang-orang yang di sekitar kita, yang paling dekat kepada kita, itu yang menjadi orang yang paling utama dalam kehidupan kita? Kenapa itu kita abaikan? Kenapa yang sudah ada kita tidak pelihara, tidak kita lindungi, tidak kita buat menjadi sesuatu yang lebih baik lagi? Kenapa kita harus menjangkau yang lebih jauh? Bukankah gereja itu, keluarga itu adalah keluarga gereja yang kecil, gereja yang hidup, gereja yang bergerak? Yesaya berkata, tanpa kamu minta pun kamu akan bersinar. Kamu akan memakai peranmu, merubah semuanya dari yang selamanya, yang berabad-abad itu. Kamu mampu melakukannya kalau kamu berbuat seperti ini. Tidak ada yang terlalu sulit atau karena waktunya begitu lama sehingga itu tidak bisa diperbaiki. Tidak. Kamulah pelakunya. Jangan tunggu orang lain. Tongon ro akadong atasian harapan indah, ya, bersama dengan rombongan. Oh, mau lihat ya mang kurmunaina dan gena nanti. Wah, harut he biar mida jahuba doate mual ni pasu-pasu diau diho doho dihita. Iya, porsiama hamo kamang molo tuhatta namanguk kapi saya tulus dia deh. Dang senon sikop anon senakana asing saya pakai itu hatta do. Ya nang pendeta ya, percaya dan selalu ya. Iya. Tongon memang untuk tahun ini setelah pasca pandemi Covid ini ternyata gereja kita banyak gerakannya, banyak perubahannya. Bukan hanya harapan indah gereja dari Pagaran Bandung Riau ini juga Ranca Ekek merindukan berdirinya gereja sampai saat ini. Termasuk juga di mana Bapak Pendeta Jason tidak bisa beribadah bersama dengan kita, sedang melakukan juga penggalangan dana di gereja HKBP Sumedang. Molo hamu inang 3 tahun do peta gereja ta Harapan Indah. 8 tahun. Molo Sumedang hampir 18 tahun belum ada gerejanya. Alai luar biasa dok kamanginang. Ternyata itu molo Harapan Indah ada 100 kakak. Ada sebuah gereja kita di Sragen. Pagaran Pospel ini sudah lama dan sudah berdiri sekitar 17 tahun dan belum ada gerejanya dan jumlah jemaatnya hanya sekitar 30 kakak. Rencana mereka tahun 2023 akan membeli. Ada 2 sisi yang kamanginang. Kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata sudah banyak gereja-gereja sekarang yang semakin kosong dan tidak ada lagi jemaatnya. Ketika Youth Gathering Naposobulung kita diadakan di Salatiga, lalu kami bertemu dengan para pendeta dari gereja Monoti ini berkantor pusat di Amerika, lalu jemaatnya hanya sekitar 2,5 juta termasuk di Indonesia. Lalu mereka berkata seperti ini, Pak Pendeta, ternyata dewasa ini orang tidak mau peduli lagi dengan agama, orang tidak mau peduli dengan Tuhan lagi. Tidak mau peduli. Kenapa seperti itu? Karena mereka berpikir seperti ini. Bukankah Tuhan menginginkan sebuah kata kebaikan? Selama saya bisa berbuat baik, itu hubungannya dengan Tuhan, itu semua aman. Gereja kadang itu menjadi sesuatu penghambat dalam arti berbuat yang terbaik karena terlalu banyak prosedurnya. Lalu gimana? Ya mereka seperti itu. Mereka bukan ateis, Pak Pendeta.
Mereka percaya kepada Tuhan, tapi bukan melalui gereja, bukan melalui persekutuan. Dia beribadah di rumahnya, di mana saja dia senang bisa beribadah. Jangankan di rumah, di mana dia di kantornya dia bisa beribadah. Bukankah ibadah itu hubungannya dengan pribadi? Dan yang dokono kamangenang, banyak hal yang sedang terjadi di masa ini. Dan itu salah satu gereja di Sragen kosong gerejanya, lalu mereka jual gerejanya berserta dengan semua isinya. Sekitar tahun 92 atau 96 ada yang bertanya seperti ini, Kamanginang, masihkah ada HKBP 25 tahun ke depan? Masihkah ada HKBP 50 tahun ke depan? Atau masihkah ada HKBP 100 tahun ke depan, 1 abad? Pertanyaan ini memang sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi Kamanginang itu hanya mau mengingatkan kita, ketika kita melakukan sesuatu ibadah yang benar dan baik, dan ibadah yang berdampak guna bagi orang sekitar, itu akan membangun dirinya sendiri dan gerejanya sendiri. Tapi bagaimanapun hebatnya ibadah kita, persekutuan kita, kalau dia tidak berdampak atau berguna kepada orang-orang di sekitar, itu hanya menunggu waktunya saja. Saya akan rangkum Yesaya 58 ini dengan 4 hal. Yang pertama, membuka. Yesaya menginginkan semua umat Tuhan membuka kesempatan, membuka diri kepada orang lain, lalu membuka peluang-peluang supaya ada hal yang bisa ditindaklanjuti. Baru yang kedua, melepaskan. Siapa yang mengikat dirinya, silakan melepaskannya. Masa Yesaya ini, dia mau Kamanginang, sangat-sangat banyak masa-masa perbudakan. Itu sebabnya ada tahun jubel di bangsa Israel, itu saatnya mereka harus membebaskan semuanya. Yesaya berkata, tidak perlu menunggu waktu seperti itu. Tidak menunggu harus 50 tahun baru kamu lepaskan. Dia sudah meninggal. Dia tidak pernah menerima kelepasan. Baru yang ketiga, hiduplah untuk memerdekakan orang lain. Jangan membelenggu, jangan membuat dia semakin terpuruk dalam hidupnya, tetapi jiwa yang memerdekakan. Lalu keempat, mematahkan segala niat-niat jahat, niat-niat yang tidak baik dan tidak benar. Di Hamok Kamanginang, sebenarnya di dalam lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 624 ada lagu yang indah, ibadah yang benar itu. Apakah itu ibadah yang benar? Alaidak kita pakai pelengkap Kidung Jemaat PKJ. Itu selalu diingatkan, dan gereja GKI selalu memakai ini karena PKJ itu, pelengkap Kidung Jemaat itu, lagunya, syairnya itu adalah selalu menyentuh dalam kehidupan yang selalu berubah-berubah. Apakah ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu? Kalau kamu melepaskan itu, ingatlah bukan hanya manusia yang bersyukur yang kamu lepaskan itu, Tuhan lebih bersyukur dengan apa yang kamu lakukan. Ingatlah bukan hanya orang-orang yang kamu lepaskan itu, yang kamu bantu itu, yang merasa bersyukur. Ingatlah Tuhan lebih bersyukur dari orang-orang yang kamu bantu itu. Ingat, bukan hanya orang-orang yang kamu bantu itu merasa kenyang, Tuhan lebih merasa bersyukur dengan apa yang kamu lakukan dan kamu perbuat. Bihadong ulutak Kamanginang menjadi orang-orang yang menyegarkan, mengenyangkan, melepaskan, bukan. Jangan kita katakan saya tidak memiliki, saya tidak punya keahlian.
dan saya tidak punya kesempatan di mana saja, bukan karena kita memiliki banyak lalu kita bisa berbuat, kita punya keahlian khusus lalu kita bisa melakukannya. Tidak, karena Tuhan hanya menginginkan apa yang bisa kita lakukan dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, bukan dari apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Mari itu kita lakukan. Pada hari ini juga kita akan melantik panitia tahun kesehatian. Hamoga mengenang, memang kita selalu berupaya bagaimana tahun kesehatian tahun ini, periode ini dengan satu tema pemberdayaan. Tahun ini adalah tahun kesehatian dan telah dirancang tahun 2023 HKBP adalah tahun profesionalisme. Lalu tahun 2024 HKBP dengan temanya atau topiknya Okumene. Tahun ini tahun kesehatian. Panitia ini akan berupaya nanti mau melakukan yang terbaik dengan semua apa yang bisa kita lakukan. Molo sehati sepikir dohita kamangenang patulus sonon sayna tulus de marguguma panitia nang lantikonan non jala marsanga manang tuhata ibadah yang sejati ketika kita mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mertanyang mahidang. Mau lihat mahali Tuhan. Masailas rohanami tumangihon hatam. Alasai di pasungul hoko tuhami Tuhan. Asalam dengan jala sikop pami tiado pamu. Dakolan holan sebatas maka porsiai ho alai berdampak guna kehadiran kami, perbuatan kami, tindakan kami sebagai umat yang telah Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami. Huhamalatih kami doali Tuhan nang ditikio di persaoran nami. Rab dohot huriam naro sian harapan indah Bekasi. Nanuluhon ne naposom inanami padita nami padita bursihan. Makirim nasida Tuhan di panopahion sian huriamon lahu patuluson pengadaan lahan gereja naung tinuhor nasida lahu pasikopon pelunasanna. Tuhan debata manami hodo haroron sudia kapasu-pasu jala porsia duhami Tuhan di haroron ya kaamanami rab dohot inang napaditanami kor ama sen huriam harapan indah iko di bagasan ulup-ulup lasne rohana sidan non borhan jala pasahatoni laho mangurupi panupahion pelunasan gereja inganan parsaoran nasida si roham Tuhan songone nang ditikion laho patupau nami ma pelantikan panitia tahun kesehatian di distrikon. Tuhan debata manami hodo nau manongos akka amanami inanami marhitiak kanaposom uluan ni huria doh uluan ni resort manongos nasida tu distrik gabe panitia lahu patulus sudi ulau nanang si patupau nami posrohan nami Tuhan margugu marpisuk jala songon tahun nami tahun kesehatian sehati sepikir panitiaon Tuhan lahu patulus suni iragamnya kepernguluan nami Tuhan huhamalatihaw kami ma di pangaramotiomu panugunugum naung huhamal halasok kami kemerdekaan nami naung 77 tahun Tuhan debatama nami lam tarida matutu nangakalas ni rohanami masyarakat songon sadabang sohami asaboy lam tarida nang akaparsituan ni pemimpin nami sian tingkat pusat sahat tu daerah marsitutu nasida lahu mabuan bangsoon tu nadumingkan cara khusus Tuhan tangya ko kami provinsi Papua
di ujung nih negara namion. Mulape satu partikianon Tuhan, Jepang lupi aka kecolak di san, nangidu komo sami Tuhan, homa, na mangaliw nakadami, masihol hami Tuhan, moloboy rap kami, songon sada bangsa sada negara, lahu patulus sesudia ke pembangunan, kemakmuran, kesejahteraan, keharmonisan di tengah-tengah nih negara namion. Wasrohan nami Tuhan nang huriam HKBP Bandung Riau Marta Dina tahun nasai pinakem diragamnya kaulaon di tengah-tengah nih huriam pasu-pasu huriaun pasu-pasu kana posom patau nasida lahu patulus sempat jauon lam rarat harajamu lam torok bilangannya kana pursia jala taruli las nerohado pasu-pasu nang kana humaliang atong di paralanan ngulu nami Tuhan upasata me matuhodongani hami patau hami pasangapok ko marhiti gulmit ningulu nami marsanga maho Tuhan jalo tangyang lain marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan kita ke pusat dan persembahan pengadaan ruko gereja ke HKBP Harapan Indah. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki acara pelantikan Panitia Pesta Puncak Tahun Kesehatian Distrik 18 Jabar Tinggi. Mari Demahita sian nomor 156 ayat 21 ayat 4. Urian itu hatta nunga tarpilit nakabe panitia pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tinggi sadarion lantihom manasida atong tabige majolo akagoar-goar ni panitia naneng si lantihon sadarion. Lampiran SK tentang susunan panitia pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi tahun 2022. Pelindung Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Penasehat pertama MPSD HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Kedua, semua pelayan penuh waktu HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Koordinator Panitia Pendeta Bernadi Lumban Tobing, Sarjana Teologi, Pendeta Ritar Nababar, Sarjana Teologi. Nama-nama berikut yang kami bacakan diharapkan maju ke depan menghadap ke altar. Sebagai ketua, Nyonya Ratna Yanti Sitorus Boru Napitupulu SE dari HKBP Bandung. Wakil Ketua, Sintua Rafingolu Simatupang dari HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Sekretaris, Nyonya Sariati Selain Boru Pasaribu dari HKBP Bandung. Wakil Sekretaris, Sintua Yani Arta Masniati Sidabutar Boru Sinaga SSN MM. Bendahara Sintua Simanjuntak dari HKBP Bandung Timur. Nama-nama selanjutnya bisa menyesuaikan tempat di kiri dan di kanan. Seksi perlombaan, Koordinator Sintua Risnadi Sitorus dari HKBP Bandung.
Seksi acara Dr. Andus Thompson Hutajulu dari HKBP Reformanda. Seksi dana Koordinator Sintua Megah Siregar Boru Panggabean. Seksi konsumsi Nyonya Simajuntak Boru Simbolon dari HKBP Bandung Barat. Seksi penerima tamu Koordinator Nyonya Elizabeth Manurung Boru Sitorus dari HKBP Bandung. Seksi perlengkapan Koordinator H. Siahaan dari HKBP Bethesda Bale Endah. Untuk acara puncak akan mengambil bagian seluruh perangkat distrik, pengurus-pengurus kategorial distrik. Bagian terakhir, koordinator dana dan humas dari setiap resort. Jikalau ada hadir silakan maju ke depan. Kalau mengikuti live streaming silakan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Koordinator dana dan humas dari setiap resort. Calon Sintua Nancy Pakpahan Boru Hutauruk dari HKBP Bandung Riau Marta Dinata. RF Situmeang dari HKBP Jawa Tengah, Sintua G. Panjaitan dari HKBP Bandung Timur, Sintua RF Sirait dari HKBP Cimahi Jalalurah, calon Sintua PJ Sinaga dari HKBP Yogyakarta, Dr. Andus Togu Siagian dari HKBP Bandung Barat, Sintua J. Sidauruk dari HKBP Pekalongan, Sintua G. Lumban Tobing dari HKBP Cilacap, Sintua D. Sidauruk dari HKBP Cirebon, Sintua LM Borumanik SE dari HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja, Sintua J. Malau dari HKBP Brebes, Rustam Pasaribu dari HKBP Karawang, Sintua M. Munte dari HKBP Tasikmalaya, Sintua Insinyur Tamba Porman Pangaribuan MT dari HKBP Bandung Tengah, Sintua Jetro Tampu Bolon dari HKBP Semarang, Sintua J. Huta Barat dari HKBP Subang, Sintua PE Damanik dari HKBP Solo, Sintua P. Sihombing dari HKBP Cikampek, Sintua N. Silalahi dari HKBP Bethesda Bale Endah. Huriani tuhata nunga jongjong di joluta naung terpilit gabe panitia pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tinggi jalan sidama dongan nami lahu pasauton jala makoba sinasa narikot hobar tu ulau nanaing tapasahat tu nasida atong tabigi majolo surat keputusan na mangaturhon ulaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 121/D-18/SK-8 Romawi /2022 tentang Panitia Pesta Puncak Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi tahun 2022. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabar Tinggi yang berkedudukan di Bandung menimbang bahwa perlu menetapkan susunan Panitia Pesta Puncak Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi tahun 2022. Mengingat pertama, aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen ketiga dalam hal pelaksanaan tritugas panggilan gerejawi. Kedua, orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 memperhatikan pertama,
hasil keputusan rapat MPS dan MPSD HKBP Distrik 18 Jabarting Die. 2. Hasil keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabarting Die. Memutuskan dan menetapkan Panitia Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 18 Jabarting Die tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ketetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dengan ketentuan. Pertama, panitia merencanakan, menggagas, dan melaksanakan kegiatan dalam rangka Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 18 Jabarting Die. 2. Dalam merencanakan dan menetapkan rangkaian kegiatan, panitia berkoordinasi dengan perangkat distrik. 3. Panitia mengupayakan dan menggalang dana untuk kebutuhan seluruh kegiatan acara dan dana untuk kegiatan distrik selanjutnya. 4. Panitia akan melengkapi kemudian susunan dan personil kepanitiaan sesuai kebutuhan panitia. 5. Panitia bertanggung jawab kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabarting Die dan memberikan laporan secara berkala. 6. Panitia memberikan laporan pertanggungjawaban 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabarting Die. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 Agustus 2022, Kuria Kristen Batak Protestan, Preses HKBP Distrik 18 Jabarting Die, Pendeta Pahala Sitorus Sarjana Teologi, ditandatangani dan distempel. Hamua kadongan nong terpilit KB Panitia Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 10 Jabarting Die. Nunga dibagi hamu dijahahon surat keputusan taringot tu pengangkatan muna. Namanukum mahu nuaing tu hamuna saluhutna. Radedo hamu majaloi hobar tu surat keputusan nanaing si pasahaton tu hamu. Dohot mangulahon ulau nanaing pasahaton tu hamu. Alusi hamu ma. Ahu Preses HKBP Distrik 10 Jabarting Die mengalantik kamu sadarion gabe panitia Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 10 Jabarting Die. Sai dipargugoi tuhat tamahamu mangulahon akka ulaon nasahat tuhamu asa marsangap goarni tuhatta di tonga-tonga ni huriana. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Raja jalana punah huriai. Mauliate rohanami tuho jala pujion nami duguarmu. Ay di pabakit todo akan na olo gabe parhobas diragam ni ulaod di huriam di tonga-tonga di distrikon. Asi maroham. Lehon matod dim na badiai margogoyhon nasida. Parbisuhi manasida. Pargogoy jalaramoti manasida mangulahon sude ulaon na pinasahat mutu nasida. Lehon hahipason. Hatuguon doho hiras ni roha. Mangarado ti sude ulaon na naing jinalo nasida. Tupahima salhut na niula nasida. Jalasay marparbue ma asalam patar huriam HKBP. Nagabe pasu-pasu di tonga-tonga ni Portibion. Marhiti pakobasion nasida. Hupangido hami tuho. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Udulma sudi panitia nang dilantik, alelos tau dutima tu nama dokata sian ketua panitia. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pareses Distrik 18 Jabar Tengdi, Pendeta Pahala Sitorus dan Inang. Yang kami hormati seluruh pendeta resort sedistrik 18 Jabar Tengdi dan keluarga, seluruh pendeta fungsional dan keluarga, seluruh parhalado dan keluarga, seluruh panitia pesta puncak tahun kesehatian dan keluarga, tentunya yang terkasih natua-tua nami lansia, amang, inang, naposo, remaja dan adik-adik sekolah minggu dan tamu kami dari HKBP Harapan Indah. Teristimewa seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan berkat-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kita semua untuk ikut berkontribusi melaksanakan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, yaitu tahun kesehatian. Seperti kita ketahui bersama, kesehatian menjadi bagian penting untuk memajukan pelayanan di gereja kita tercinta. Perbedaan menjadi landasan yang kuat untuk saling mengisi dan saling mendukung untuk meningkatkan pelayanan di Distrik 18 Jabar Tengdi, terkhusus di huria kita masing-masing. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk Amang Pareses dan seluruh perangkat distrik yang telah memberikan kesempatan kepada panitia untuk melaksanakan rangkaian acara dan pesta puncak tahun kesehatian yang akan kita laksanakan bersama-sama pada tanggal 30 Oktober 2022 di Gedung Istana Kana. Saya mengharapkan seluruh panitia yang telah ditunjuk huria masing-masing dan seluruh pendeta resort dan pendeta fungsional dan parhalado kita dapat bergandengan tangan untuk menyukseskan acara puncak tahun kesehatian. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Semangat persatuan yang sehati akan terus mengalir bagi kita semua jemaat HKBP di Distrik 18 Jabar Tengdi. Horasma dihita saluhutna mauliate. Ala duksipul permingguanon tau duti dope tu nomor raport perdana doh sudi panitia nong dilantik ala ni disiman non amang preses pasahaton arahat doh bimbingan. Nueng sa maita tu bagian pangujungi maret di mahita sian bukit di nomor 497 ayat 2 los jongjong mahita di nganatabi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.